Selamat datang di The Village Regency, perumahan yang mengerti Anda. Oke, bertemu lagi di Tamu The Village, perumahan yang mengerti Anda. Dan kali ini, seperti biasa ya, jadi di rumah ini akan banyak banget datang tamu-tamu luar biasa. Kita bakal dapat ilmu-ilmu, kita mau ngobrol-ngobrol seru gitu ya bersama tamu-tamu spesial di Tamu The Village. Dan seperti biasa juga, setiap tamu yang datang ke sini harus pakai pin yang satu ini. Tulisannya adalah Tamu The Village gitu. Dan kali ini sudah hadir seorang bintang tamu. Ini kayaknya kalau dapetin jamnya yang pas gitu agak susah banget gitu ya. Dan akhirnya finally bisa hadir di sini ada Bang Rino Desapati. Oke, ya. Bang Rino sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sebelumnya Bang, ini dia Bang. Silahkan dipakai terlebih dahulu. Oke, The Village. Nah, jadi gitu Bang, kalau misalkan ada tamu-tamu yang datang gitu semuanya, sebelum kita ngobrol dipakai dulu Bang. Gitu. Wih, keren Bang. Oke, pinnya udah. Ya. Mungkin rumahnya nanti juga bisa Ya. Bang. Biar kita bisa tetanggaan satu komplek gitu Bang. Tapi sebelumnya selamat datang Bang Rino, terima kasih banyak loh udah bisa mampir di sini ngobrol-ngobrol di rumah baru aku ini. Iya kan? Tapi sebelumnya Bang Rino kegiatan after pandemi gimana sih Bang? Setelah pandemi ini datang gitu Bang? Memang kemarin kebanyakan ini ya, kebanyakan di rumah, jadi ya nganggur lah namanya juga. Berkesenian tuh juga kemarin setahun, tapi kita tetap mencoba lewat virtual bagaimana cara untuk berinteraksi dengan teman-teman di luar, terus beberapa pendengar-pendengar kita. Jadi itu, dan akhirnya di Oktober kemarin kita konser besar di bulan Oktober kemarin. Nah, itu yang mendapatkan izin dari Satgas Covid waktu itu. Tapi ya alhamdulillah tetap terus bergerak gitu. Sukses ya? Sukses, alhamdulillah. Luar biasa. Oke, terus sekarang nih Bang, berarti kegiatan apa nih Bang? Sekarang lagi prepare album, rekaman album record studio, dan terus beberapa konsep buat untuk kita bikin konser virtual juga. Tapi kita usahakan bisa dengan penonton walaupun dengan protokol kesehatan. Jadi itu yang kita rancang bareng-bareng dengan tim gitu. Oke. Nah, buat kamu semuanya yang lagi nonton juga nih ya, mungkin ada yang nanya juga, Bang Rino Desapati kayaknya namanya udah ini banget, tapi seorang Bang Rino Desapati ini siapa sih? Mungkin seringnya dengerin musik-musik Melayu yang luar biasa, yang megah-megah itu. Ini dia loh ya. Ini dia penciptanya, ini dia otaknya gitu. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu gitu Bang ke yang lagi nonton, siapa sih seorang Rino Desapati ini, disebutnya gimana sih Bang? Ya, saya Rino Desapati, dipanggil Rino. Saya sudah 25 tahun berkesenian, bermusik ya. Dan punya kelompok musik Riau Rhythm itu sudah 20 tahun di 2021 ini. Dan kita sudah membawa misi kebudayaan, misi kesenian ke beberapa negara luar. Juga tour di Indonesia sendiri kita sudah melakukan setiap tahun. Dan ini juga memang kita misinya memang bagaimana kebudayaan Melayu khususnya di musik bisa diperdengarkan di dunia luas dan bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Oke. Awalnya gimana sih Bang? Awalnya berniat dan berjuang gitu. Pasti ini nggak gampang dong ya. Awalnya gimana Bang? Memang awalnya di tahun 98 kan waktu masih di Jakarta kuliah, dan sempat kontrak di major label ya, salah satu major label, dan punya satu album indie. Waktu itu bareng-bareng dengan beberapa teman di Jakarta. Nah, pada saat itu kan memang Indonesia juga lagi nggak bagus gitu, tahun 98 atau tahun 99. Akhirnya tahun 2000 memilih pulang ke Pekanbaru dan berangkat ke Eropa, ke Prancis. Kebetulan sampai di Prancis kita bertemu dan berinteraksi dengan beberapa musisi juga di sana, dan orientasi itu berubah gitu ya. Berubah, bertemu dengan orang-orang luar, malah mereka lebih memilih dan pengen melihat kita memainkan instrumen-instrumen tradisi kita gitu. Oke, mereka lebih appreciate gitu. Nah, akhirnya pulang dari Prancis itu di 2001 pulang ke Indonesia
balik lagi ke Pekanbaru, nggak balik ke Jakarta, balik ke Pekanbaru, memutuskan untuk mendirikan kelompok musik Riau Rhythm dan memang total di musik gitu. Jadi nggak punya set job lain, pekerjaan lain, jadi memang musik itu pekerjaan. Oke. Dan memang waktu itu ya agak susah karena daerah sendiri kan orientasi waktu itu berbeda kalau masalah pekerjaan, apalagi entertain gitu ya. Nah, gitu, saya coba itu dan ya akhirnya tercipta satu karya yang berjudul Satelit Zapin. Dan Satelit Zapin itu yang kita prepare ke waktu itu di Malaysia dan Singapura. Nah, itu yang sekarang sampai berjalan. Di 2021 ini kita lagi persiapan untuk album ke-8. Wis. Dari 8 album. Album ke-8. Ya. Tapi yang selalu terngiang-ngiang di kepala aku tuh Bang yang na 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 na. Ya, Satelit Zapin. Iya Ya, kan. Satelit Zapin. Oh, itu namanya Satelit Zapin ya. Karya itu memang didesain untuk anak muda. Waktu era itu. Jadi sempat tahun 2003, ditulis, dibikin, 2004 direkam secara studio, dan 2009 direkam ulang kedua untuk kualitas sound yang lebih bagus gitu. Oke. Artinya mengangkat sesuatu untuk band indie aja udah susah banget ya Bang, ya? Benar. Apalagi mengangkat yang tradisional gitu ya Bang. Suka dukanya sebenarnya apa sih Bang? Apalagi di awal-awal strugglingnya gimana Bang? Memang akhirnya begini sih, agak berat sekali itu. Misalnya kita memproduksi satu karya itu kan, produser malah berpikir kan, kalau misalnya berpikir untung rugi kan jelas ini mau dijual kemana kan tidak sebanyak industri ya. Nah, akhirnya kita coba produksi sendiri, dan setelah itu banyak beberapa kali jatuh bangun sih sebenarnya. Tapi ya kalau saya punya keyakinan gini sih, kalau misalnya besok nggak makan ya berarti nggak percaya sama Tuhan kan. Ya udah kita jalanin aja. Ya maksudnya itu pencapaiannya itu bisa membawa nama daerah, nama Indonesia itu ke mata dunia. Itu merupakan pencapaian sendiri ya, bagaimana kita bisa memberikan itu untuk bangsa dan negara gitu. Jadi kalau dibilang jatuh bangunnya ya lebih banyak jatuhnya sih sebenarnya, tapi ya enjoy aja sih. Memang ikhlas itu. Setiap kali jatuh selalu bangun lagi gitu Pak. Pasti. Terus pencapaian yang paling bikin bangga atau prestasi yang selalu tidak terlupakan gitu sebagai seorang Rino Desapati itu Bang? Konser tour di luar Indonesia. Jadi begitu kita konser sendiri, terus keluar itu mereka sangat appreciate. Dari setelah itu mereka standing ovation gitu ya. Begitu keluar mereka meminta foto, bahkan signature kita diberikan, mereka punya instrumen terus kita sign, dan terus keep contact dengan mereka, dan mereka sangat menunggu. Jadi karya-karya kita ini memang karena mereka juga menunggu gitu. Jadi pencapaian yang nggak bisa dilupakan itu terakhir di 2019. Itu kita mendapat kehormatan berkolaborasi dengan satu orkestra Spanyol, dan karya yang dimainkan itu karya Satelit Zapin salah satunya, dengan karya Sound of Sound Dipa. Dan 2018 dan 2019 kita konser balasan ke Spanyol dan Portugal. Luar biasa. Nah itu yang mereka sangat apresiat terhadap karya kita gitu. Nah itu yang menjadi pencapaian. Wah, ini kayaknya seumur hidup. Inilah goalsnya kalau memang untuk karya-karya yang diciptakan gitu. Terus beda nggak sih Bang? Aku penasaran nih, kan udah banyak ke beberapa negara gitu ya, kayak Spanyol, Swiss waktu itu juga pernah kan Bang ya. Apresiasi yang diberikan mereka sama apresiasi orang Indonesia, orang Pekanbaru sendiri sama atau beda? Bedanya gimana gitu Bang? Nah, sebenarnya ada unik nih, Min. Kalau di luar itu kan di Eropa, Australia kita manggung ya, terus Singapura dan beberapa di Asia juga, di Turki juga kita manggung. Itu kan hampir sama, mereka penasaran. Penasaran, terus mereka merasa, dan mereka suka sesuatu yang dinamis gitu, musik-musik yang dinamis gitu, musik yang bisa dance, bisa apa segala macam bagi mereka gitu ya. Nah,
Sebenarnya tantangan yang luar biasa itu malah manggung di Pekanbaru. Oh iya. Itu sebenarnya gini, pengalaman dari tahun 2001 sebenarnya membangun kita kan punya base itu tuh namanya Rio Rhythm Family ya. Membangun Rio Rhythm Family itu hingga sekarang ini punya punya massa yang lebih dari 1.000 orang di Pekanbaru sendiri, di Riau sendiri. Karena Pekanbaru itu penonton yang sebenarnya dibilang pasif. Gimana tuh? Bagus dia diam, keren dia diam aja gitu. Oke, cool ya. Cool. Nah, bahkan kita nggak tahu nih ini karya kita ini bagus apa enggak. Apakah sampai dengan mereka. Nah, dan terakhir itu konser 2009 waktu ya. Pertama konser 2009 itu penontonnya banyak dan itu mulai kita mengklaster beberapa Rio Rhythm Family gitu. 2014 kita konser begitu juga, 15 begitu juga. Nah, orangnya sama. Di konser 2020 kemarin itu pure penontonnya orang-orang yang kita nggak kenal. Oh iya. Benar. Dan itu sangat apresiatif sekali. Dan sebenarnya pencapaian yang luar biasa itu malah kalau konser di Pekanbaru mendapat apresiasi sendiri di Pekanbaru itu bangganya beda gitu. Beda banget gitu. Nah ini yang menjadi trigger sebenarnya, menjadi trigger kita gitu. Oke. Jadi nggak gampang manggung di Pekanbaru itu nggak gampang gitu. Oke. Dan yang begini-gini tuh ya Bang, kayak Bang Rino Dezapati and tim gitu ya, itu kan butuh yang namanya regenerasi ya. Maksudnya harus ada nanti yang akan melanjutkan dan mengembangkan terus yang namanya budaya-budaya Melayu ini gitu Bang. Nah sejauh ini regenerasinya itu seperti apa sih Bang? Udah berjalan dengan bagus apa gimana Bang? Nah kalau di kelompok abang sendiri, di Rio Rhythm sendiri, itu kan sudah generasi yang ketiga sekarang. Sudah generasi ketiga? Di luar, karena abang foundernya ya, udah generasi ketiga. Dan di luar itu, sekarang untuk Sumatera, kelompok musik yang sekelas dengan Rio Rhythm atau segenre dengan Rio Rhythm, itu paling banyak di Sumatera, Riau. Kita punya 12 kelompok musik yang aktif, yang bergenre itu world music gitu. Nah, dan mereka tetap jalan gitu. Nah, itu regenerasi yang baik sebenarnya. Dan kita selalu memberikan workshop, kadang interaksi. Apalagi sekarang mainnya kan daring ya. Main daring itu kita ngobrol interaksi, diskusi bagaimana cara memanage sebuah kelompok, bagaimana cara memanage karya ini setelah kita bikin karya, kita mau edar kemana gitu. Terus calon penontonnya, calon pendengarnya siapa, calon sponsornya juga siapa. Nah, itu yang kita edukasi kepada teman-teman dan mereka semangat gitu. Nah ini sebenarnya regenerasi ini yang penting, bahkan bukan di musik saja sih, di mana-mana ya, maksudnya yang lain-lain. Nah itu yang kita coba sekarang, apalagi sekarang kolaborasi lintas media, bisa disiplin itu misalnya musik kolaborasi dengan kuliner, misalnya musik kolaborasi dengan fashion gitu. Nah itu yang kolaborasi seperti itu yang sebenarnya bisa menghidupi ekosistem berkesenian itu, entertain itu juga tetap terus. Apalagi Pekanbaru ini sebenarnya adalah etalase daripada kelompok-kelompok atau karya-karya yang mengambil peran ekonomi kreatif gitu. Kreativitas yang menghasilkan nilai ekonomi. Nah, itu dia. Karena kita sebagai seorang musisi, seniman harus tetap bisa makan juga ya. Harus. Iya kan? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pesan Bang Rino nih untuk anak-anak muda, terutama di dunia entertain, di dunia seni, gitu-gitu gimana sih Bang? Sebenarnya yang paling penting adalah konsisten. Konsisten, terus jangan melakukan sesuatu itu akan mendapatkan hasil hasil sesegera itu. Instan. Nah, bahkan sebenarnya dalam proses panjang kita akan mendapatkan tantangan yang banyak, dan itu akan mendewasakan kita secara pola pikir ya, secara karya, secara yang lain-lain misalnya gitu. Nah, konsisten adalah hal yang terpenting, dan kita juga, dan pesan-pesan buat teman-teman yang generasi muda gitu ya, melakukan sesuatu itu harus dibarengi dengan mendesainnya. Apa kita bikin sebuah karya atau kita mau bikin sebuah produk, ini kita sudah harus tahu calon pendengarnya siapa. Nah ini butuh teamwork. Nah makanya sering-seringlah berkolaborasi dengan orang banyak, karena bahkan sekarang abang sendiri punya tim media sosial usianya
sangat muda gitu. Ya. Karena memang sekarang memang masanya mereka gitu. Ya, Nah betul. itu kita harus bertanya dengan siapa saja. Jadi intinya konsisten terhadap apapun yang kita lakukan. Konsisten, terus update terus gitu ya Itu Bang ya, pasti. dengan perkembangan zaman Itu gitu-gitu pasti. ya. Ya. Oke Bang Rino, terima kasih banyak. sama-sama. Kayaknya kalau ngobrol kita masih butuh waktu panjang lagi nih karena ilmu-ilmu luar biasa dari seorang Bang Rino Desapati gitu ya. Tapi tentunya makasih banyak sudah mampir ke rumah ini karena enaknya rumah ini nih Bang ya. Jadi biasanya di rumah yang lama itu kalau ngundang tamu itu kalau nggak pagi, sore atau malam gitu. Karena di rumah yang lama plafonnya kan agak rendah. Jadi kalau siang itu panas banget. Nah, enaknya rumah ini plafonnya udah tinggi. Gitu. Jadi keren. Nah, itu kamar, Bin. Itu kamarnya cocok buat anak saya sebenarnya. Pas, Bang. Tinggi ya, terus luas, terus ada meja belajarnya bagus, terus ininya juga bentuk kamarnya ini ya futuristik ya. Jadi untuk anak juga sangat nyaman dia main. Memang aku ikutin banget interior. Jadi emang rumah yang baru ini dikonsultasikan lah sebelum dibangun. Oh pengennya begini dan alhamdulillah mereka bisa desain sesuai dengan keinginan. Gitu loh Bang, keren banget loh. Makanya, jadi nyaman untuk anak dan nyaman untuk keluarga. Gitu. Itu intinya ya. Makasih banyak Bang Rino. Thank you. Okay, mampir lagi kapan-kapan. Baik, demikian bincang-bincang kita kali ini di Tamu The Village, perumahan yang mengerti Anda bersama Rino Desapati. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.